Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ramadan dengan NIM 19086330. Dengan mata kuliah seminar tema pembelajaran Menjas di masa pandemi COVID-19. Dengan dosen Bapak Dr. Damrah MPD. Langsung saja saya akan memaparkan materinya. Yang pertama, pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, sikap, sportivitas, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter, yaitu mental, emosional, spiritual, dan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan merupakan satu mata ajaran yang diberikan di satu jenjang sekolah. Di suatu jenjang sekolah tertentu yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan hidup sehat untuk bertumbuh dan berkembangnya jasmani, mental, sosial, dan emosional yang serasa selaras dan seimbang. Yang kedua, pembelajaran PJOK pada pandemi COVID-19. Diperlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut PSBB untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 mengharuskan guru melaksanakan WFH atau work from home dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kondisi kegiatan pengajar yang tiba-tiba berubah drastis ini menjadi tantangan bagi guru, khususnya guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Agar sasaran dan tujuan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dapat tercapai, kendala umum yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini diantaranya yang pertama, fasilitas media mengajar elektronik seperti komputer, laptop, HP Android. Ini tidak semua siswa atau mahasiswa memilikinya. Yang kedua, tidak semua siswa mampu mengakses internet atau tidak memiliki paket data. Yang ketiga, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga guru penjas yang tidak mampu memanfaatkan media mengajar elektronik berbentuk hardware dan software dengan baik atau gaptek. Yang ketiga, strategi pembelajaran penjas pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, keterlibatan orang tua ketika dalam proses belajar dari rumah. Orang tua memiliki fungsi yakni sebagai pendamping sekaligus contoh atau peran orang tua tentu sangat penting sekali. Sebab guru tidak bisa mengawasi secara maksimal. Maka peran orang tua sangat besar dalam pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam melaksanakan pembelajaran daring. Pasti semua orang tidak lepas dari pemanfaatan teknologi dan jaringan internet. Karenanya, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah bisa menggunakan berbagai media komunikasi yang dapat digunakan sebagai alat penyampaian pembelajaran. Yang ketiga, peranan hidup sehat mata pelajaran PJOK ini sangat berkaitan
dengan penerapan hidup sehat. Karena dalam pokok materi dasar langsung tertera tentang kehidupan pola hidup sehat. Ini sangat berguna sekali pada masa pandemi COVID-19. Semua orang harus sehat, tentu agar terhindar dari COVID-19. Yang keempat, aspek afektif. Namun yang tak kalah penting ialah aspek afektif. Aspek ini sangat penting menjadi acuan utama dalam mata pembelajaran PJOK. Yang keempat, kendala pembelajaran jarak jauh. Meski begitu, metode PPJ ini juga memiliki kendala tersendiri bagi siswa. Berikut ini kendala PPJ yang dialami siswa yang perlu kita ketahui. Yang pertama, metode pembelajaran yang tidak fleksibel. Metode PPJ dinilai tidak fleksibel karena beberapa pelatihan hingga praktik harus dilakukan secara online, sehingga banyak siswa tidak bisa merasakan pengalaman seperti ketika melangsungkan praktek secara langsung atau bertatap muka. Sementara itu, mahasiswa yang mengharuskan ke laboratorium atau praktikum juga merasa kesulitan karena harus berpindah ke instruksi online. Yang kedua, membutuhkan kontrol diri yang tinggi dari gangguan eksternal. Karena PPJ berlangsung secara online dan di rumah tak jarang banyak anak yang menjadi tidak disiplin saat belajar. Selain itu, tak adanya pengawasan dari guru dan mengharuskan siswa untuk mempelajari materi secara online. Mengerjakan tugas mandiri hingga mengunduh materi sendiri juga jadi kendala yang harus dihadapi. Mengatasi rasa bosan dengan kontrol diri sendiri bukanlah hal mudah bagi siswa, sehingga diperlukan pengawasan orang tua ketika PPJ. Selain itu, siswa juga harus menghadapi penggunaan eksternal lainnya selama di PPJ di rumah, misalnya ketika orang tua meminta bantuan mengerjakan pekerjaan rumah atau membantu orang tua. Hal ini juga bisa membuat anak sulit fokus pada materi pembelajaran. Yang ketiga, jaringan dan fasilitas. PPJ dilakukan secara online, sehingga membutuhkan jaringan internet hingga fasilitas elektronik lainnya, seperti handphone dan laptop. Keduanya tak hanya digunakan sebagai alat berkomunikasi antara siswa dengan guru, namun juga sebagai media menyampaikan dengan mengirimkan tugas. Hal ini menjadi kendala karena tak semua siswa memiliki fasilitas tersebut. Sekian video UAS dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.